Jawab Studi Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tanya jawab dengan salah satu rekan saya mengenai perdagangan perantara. 3 contoh pedagang perantara yang keberadaannya dekat dengan lingkungan Anda. Jika di daerah sekitar tempat tinggal saya, mungkin seperti pedagang perantara agen atau grosir, yaitu seperti Super Indo, di mana tempat ini digunakan untuk menjual barang dengan harga grosir yang kemudian diperantara kepada pedagang-pedagang kecil. Selain itu ada perantara eceran seperti minimarket, yaitu Indomart, Alfamart, Alfamidi. 3 pembeda utama dari karakteristik masing-masing perantara perdagangan tersebut. Pembeda dari karakteristik masing-masing pedagang perantara tersebut yaitu biasanya pembayarannya, harga jual setiap barang, dan juga pelayanan. Peranan pedagang perantara dalam keberhasilan suatu bisnis. Pedagang perantara memiliki peran yang penting dalam suatu bisnis, yaitu sebagai penghubung antara produsen dan juga konsumen. Pedagang perantara dalam jalur distribusi berperan mengatasi kesenjangan waktu antara proses produksi dengan pemakaian produk oleh konsumen. Pedagang perantara juga memberikan andil dalam menjalankan fungsi saluran distribusi, menciptakan manfaat bentuk, manfaat waktu, manfaat tempat, dan manfaat kepemilikan. Dasar hukum dari salah jenis pedagang perantara. Agus Sarjono menjelaskan bahwa pedagang perantara yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD antara lain bursa dagang, makelar, kasir, komisioner, ekspeditur, dan pengangkut. Kemudian pedagang perantara yang tidak diatur secara khusus di dalam KUHD yaitu agen, distributor, dan lain sebagainya. Contoh satu kasus dari sengketa pedagang perantara disertai latar belakang kasusnya, pihak yang terlibat, dasar hukum yang terkait, serta penyelesaian. Contoh kasusnya yaitu kasus antara New Zealand dengan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan pasar terbesar ke-9 untuk New Zealand dan seluruh ekspor barang ke Indonesia tercatat meningkat 17% menjadi 961 juta dalam 12 bulan terakhir. Namun sayangnya, perdagangan sapi New Zealand merosot tajam karena Indonesia memperlakukan volume impor berbasis kuota sejak 2009. New Zealand kemudian pada tanggal 8 Mei 2014 melayangkan pengaduan keduanya ke WTO terkait pembatasan impor dan rumitnya birokrasi di Indonesia yang telah menyebabkan ekspor sapi dan produk hortikulturnya merosot drastis. Penyelesaiannya, kedua negara yaitu Indonesia dan New Zealand pada Mei 2014 telah melakukan tahap konsultasi yaitu melalui delegasi New Zealand dan Indonesia serta chairperson of the Dispute Settlement Body. Berunding mengenai kisru pembatasan impor hortikultura. Namun pertemuan tersebut belum menemui titik terang. Pada tahap berikutnya adalah pembentukan panel. Pembentukan panel ini merupakan upaya akhir ketika penyelesaian secara bilateral gagal. Fungsi utama panel adalah membantu penyelesaian secara objektif dan untuk memutuskan apakah suatu subjek atau objek perkara telah melanggar perjanjian cakupan WTO. Panel memformulasikan rekomendasi atau putusan. Faktanya, setelah gagal pada fase konsultasi, WTO akhirnya membentuk panel yang terdiri dari negara-negara anggotanya untuk memberikan persetujuan atau penolakan tentang kejadian perdagangan Indonesia. Putusan panel dan badan banding WTO akan mengikat kepada para pihak yang bersengketa setelah badan penyelesaian sengketa tersebut menetapkannya. Putusan tersebut tidak terikat dengan isi perjanjian WTO. Putusan tersebut merupakan bukti telah diterapkannya perjanjian WTO dan mekanisme penyelesaian sengketa panel dan mengutipnya dengan mengandalkan penalaran mereka. Dengan menggunakan penalaran persuasif, meskipun putusan tersebut tidak diterapkan secara keseluruhan, namun putusan tersebut dapat dikutip dan digunakan oleh panel berikutnya. Sekian tanya jawab yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.